hatimu masih belum terbuka untuknya, Al. Aku mengembuskan nafas kasar mendengar pertanyaan Mama. Pandangan kami lurus ke depan pada dua manusia beda jenis, juga beda usia. Safa dan Adi yang sedang bermain sepeda di halaman rumah. Aku menarik kedua kakiku yang menjuntai ke tanah, melipat keduanya hingga kini duduk bersila di samping Mama. Di tengah-tengah kami ada dua cangkir teh manis, satu gelas kopi, juga susu putih milik kedua orang yang asik dengan permainan mereka. Tawa Safa menjadi candu untukku, dan sakitnya adalah pilu bagiku. Namun, untuk kembali menjalin hubungan pernikahan, aku masih belum bisa. Ada kepingan hati yang enggan untuk kembali utuh setelah dihancurkan. Alina belum bisa, Ma, kataku dengan pelan. Apa kebaikan Adi tidak sama sekali membuatmu luluh? Lihatlah, Safa begitu bahagia bermain dengan Adi. Dia sosok ayah yang baik bagi putrinya. Alina pun berpikir demikian, Mah. Tapi masalahnya ada pada hati Alina, Mah. Alina takut jika akan merasakan sakit seperti dulu. Jangan samaratakan semua laki-laki seperti Haikal, Al. Itu hanya akan membuatmu trauma sama pria. Aku tidak lagi menjawab ucapan Mama. Memang benar, tidak semua laki-laki bajingan. Tidak semua laki-laki suka selingkuh. Buktinya ada di depan mata, Papa dan Bang Aldi. Namun, tetap saja aku tidak bisa memaksakan perasaan yang memang belum ada untuk dia. Kekagumanku hanya tentang kedekatan dia dan Safa. Tidak lebih dari itu. Ma, jika aku tidak akan menikah lagi untuk selamanya, gimana? Mama langsung menoleh dengan kenik yang mengkerut. Jangan ngaco kamu, Al. Jangan karena patah hati kamu jadi mati rasa seperti itu. Kamu harus menikah lagi, punya keluarga lagi. Bagaimana hari tuamu jika memilih menjanda seumur hidup? Ya, nggak apa-apa, Ma. Aku sama Safa saja. Safa itu tidak akan mungkin kecil terus, Al. Akan ada masanya dia jauh darimu untuk mengejar cita-cita dan kebahagiaan dia. Jika sudah dewasa dan berumah tangga, apa kamu akan terus bersamanya? Tidak akan mungkin. Itu namanya kamu mengekang dia. Tutur Mama panjang lebar. Benar juga. Tidak mungkin Safa terus bersamaku. Ah, pusing sekali kepalaku harus memikirkan masa depan. Mama beranjak meninggalkanku seraya membawa cangkir teh miliknya. Dilihat dari wajahnya, sepertinya Mama kesal dengan pernyataanku tadi. Aku mengedikkan bahu tidak peduli. Mata ini kembali fokus pada Safa yang sekarang mendekat ke arahku. Udah, capek, ucap Safa seraya beringsut turun. Ya udah, minum dulu susunya. Putriku menerima gelas dariku lalu menghabiskan susu yang tinggal setengahnya. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dengan berteriak memanggil Mama. Kamu gak akan pulang? Ini sudah sore loh, ujarku pada pria yang kini menempati ruang kosong di sampingku. Nantilah, sekarang masih ingin di sini. Aku diam sejenak, memikirkan apa yang ingin aku sampaikan. Ada beberapa hal yang harus aku katakan pada Adi. Bagaimanapun dia punya hak untuk bahagia dan mencari pendamping hidup yang lebih baik dariku. Dia menjawab seraya menyeruput kopinya. Kapan nikah? Tanyaku, membuat wajah itu seketika menatap wajah ini. Yuk, kapan? Kamu maunya konsep pernikahan seperti apa? Adi, bukan denganku, tapi dengan wanita lain. Adi bungkam seketika. Ia menyimpan gelas kopinya dan mengalihkan pandangan dariku. Wajahnya berubah, tidak lagi tersenyum seperti tadi. Kenapa harus dengan wanita lain? Tanya Adi tanpa menatap wajahku. Ada rasa bersalah karena telah membuat suasana hati Adi menjadi tidak baik. Tapi
Aku harus tetap mengatakan ini. Di, aku ini janda anak satu, sedangkan kamu itu perjaka. Alangkah baiknya kamu menikah dengan wanita yang belum pernah menikah dan punya anak sepertiku. Aku pernah gagal, Di. Bukankah itu lebih baik? Aku jadi bisa belajar tentang rumah tangga dari orang yang sudah berpengalaman. Dan bonusnya aku bisa langsung punya anak tanpa harus menunggu 9 bulan. Belajar jadi ayah dari anak sambung. Tutur Adi masih tidak melihat ke arahku. Aku mengembuskan nafas kasar. Susah sekali meyakinkan Adi jika aku masih takut untuk memulai. Meskipun sebenarnya ada sedikit rasa suka pada diri pria itu. Dia mudah akrab dengan Safa, menyenangkan, juga bertanggung jawab. Hanya itu yang bisa aku lihat darinya. Tapi entah kenapa hatiku masih enggan untuk menjalin hubungan yang lebih dari sekedar teman. Di, sudahlah Al. Jika tujuanmu bicara untuk membuatku menjauh, itu tidak akan mempan. Aku masih tetap pada pendirianku untuk menjadikanmu pendamping hidup. Karena harga diri seorang pria adalah membuktikan kata-katanya. Jadi, aku tidak akan menyerah selama kaki ini masih bisa melangkah. Pungkas Adi. Pria itu kemudian beranjak dari tempat duduknya lalu masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama, Adi keluar dan berjalan mendekati mobilnya. Ku tatap lekat punggung itu hingga akhirnya menghilang seiring dengan deru mobil yang menjauh dari pandangan. Marahkah dia padaku karena ucapanku tadi? Ah, kenapa harus seperti ini? Jika Adi marah, lalu bagaimana dengan rencana kami yang akan membongkar kebusukan Kak Rindu? Hari beranjak malam, entah kenapa hati ini merasa gelisah sedari kepergian Adi. Pria itu sama sekali tidak menghubungiku. Semarah itu dia padaku hingga tak lagi menggangguku lewat panggilan telepon. Biasanya Adi tidak akan semarah ini meskipun aku dengan terang-terangan menolak cintanya. Dia masih akan tetap menghubungiku, bahkan datang ke rumah. Namun kali ini beda. Tidak ada pesan dari dia yang masuk ke ponselku. Mama, makan, kata Oma, ujar Safa yang berdiri di ambang pintu bersama Bi Narsi. Aku mengangguk, lalu menyimpan ponsel setelah mengirimkan pesan kepada pria itu. Aneh sekali aku ini, jika ada aku abaikan. Tapi jika dia menghilang, malah aku cariin. Jangan-jangan itu artinya aku sudah menaruh hati padanya. Ah, bukan. Aku hanya khawatir saja. Aku turun dari lantai 2 untuk bergabung makan malam bersama keluargaku. Pemandangan romantis tapi dramatis aku saksikan di sini, di mana Bang Aldi dan istrinya yang saling suap dengan canda tawa yang membuatku muak. Bukan karena cemburu atau iri, tapi benci pada Kak Rindu yang selalu pintar berakting bak artis papan atas. Kok manyun? Makanya buruan nikah lagi, biar bisa suap-suapan seperti itu, ujar Mama dengan lirikan mata ke arah pasangan suami istri itu. Aku hanya mengedikkan bahu tanpa bicara, kemudian memilih makan dengan cepat untuk bisa kembali ke kamarku. Oh iya Al, kata Mama, kamu akan ngadain makan malam untuk merayakan kesembuhan Safa. Kapan? Biar kakak bisa langsung menghubungi keluarga kakak, ujar Kak Rindu antusias. Aku menganggukkan kepala seraya mengunyah nasi di dalam mulut. Iya kak, kalau besok malam gimana? Kataku merasa tertantang untuk membahas ini. Boleh dong, lebih cepat lebih baik kan? Mau di restoran mana? Di rumah ini aja. Nanti aku akan pesan makanan dari restoran ternama. Terus akan aku hias ruang makan menjadi secantik mungkin. Dan pastinya akan lebih leluasa jika di rumah. Tidak perlu buru-buru makan karena restoran akan segera tutup. Benar kan? Semuanya terdiam
saat aku mengeluarkan ide yang sudah aku susun indah di kepala. Jika di restoran, aku tidak akan bisa sebebas di sini saat menunjukkan kelakuan Kak Rindu. Lagi pula, ini masalah keluarga yang tidak harus orang luar tahu. Papa terserah Alina saja, mau di sini, di sana, atau dimanapun juga, terserah, ujar Papa memberikan tanggapan. Oke, gak masalah di sini juga, biar lebih santai dan bebas ya. Kak Rindu ikut menimpali. Aku mengangguk dengan wajah yang semeringah. Rencanaku akan berjalan dengan mulus. Tinggal bagaimana caranya aku menghubungi Adi dan mengatakan langkah selanjutnya. Adi, kenapa juga dia harus marah padaku? Jadinya susah untukku membahas rencana selanjutnya. Selesai makan malam, aku kembali ke kamar, melihat ponsel, berharap ada pesan balasan dari Adi. Namun, nihil. Pesanku pun belum dibacanya. Astaga, semarah itu Adi padaku. Tidak ingin diam saja, aku pun menghubungi nomor itu lewat sambungan telepon. Namun, nomornya tidak aktif sekarang. Menyebalkan, kekanak-kanakan. Hanya karena pembicaraan tadi, Adi sampai tidak mengaktifkan ponselnya. Bersambung.